Hello，大家好，欢迎来万隆大罗纳巴蒂初中学校8年级的中文教学视频。Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa Mandarin kelas 8 SMP Taruna Bakti Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas materi di unit 5. So, silakan kalian simak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Lao Shi. Pada unit 5 ini, kita akan mempelajari tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi pada video kali ini, yaitu bagian pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang tanggal, bulan, dan tahun. Nah, pada bagian pertama kita akan pelajari terlebih dahulu kosakata yang ada di unit 5 bagian 1 ini. Saya akan membacakan kosakatanya, silakan kalian ikut membaca juga. Yang pertama, nian, nian, yue, yue, ri, ri, ling, ling, 时候，时候。什么时候？什么时候？号，号，去，去，演唱会，演唱会，开演唱会，开演唱会，呢，呢。也，想，想. Nah, itu dia kosakata di unit 5. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu arti dari kosakata tersebut. Yang pertama, nian itu artinya adalah tahun. Yang kedua, yue itu adalah bulan. Bulan di sini bisa merujuk dua arti, yaitu adalah bulan satelit bumi yang muncul setiap malam atau bulan untuk waktu, bulan Januari, Februari, dan hingga Desember. Selanjutnya, itu re artinya adalah matahari atau tanggal. Arti matahari itu adalah arti sebenarnya, tetapi untuk penggunaan dalam waktu, re itu artinya adalah tanggal. Selanjutnya ling, itu artinya adalah 0. Lalu 时候, artinya waktu. Selanjutnya itu ada 什么时候, yaitu adalah kata tanya yang artinya adalah kapan, untuk menanyakan waktu. Selanjutnya ada how, yaitu artinya nomor atau tanggal. Nah, untuk arti tanggal itu mirip dengan arti re, tetapi nanti kita akan lihat perbedaannya di mana, nanti akan dibahas di bagian pola kalimat. Selanjutnya itu ada qu, artinya adalah pergi. Yanchanghui itu artinya konser. Nah, sedangkan untuk kai yanchanghui itu adalah untuk mengadakan konser. Kai yanchanghui itu adalah kata kerja, sedangkan yanchanghui itu adalah kata benda. Selanjutnya, ne itu artinya adalah partikel untuk kata tanya. Nanti kita akan bahas di pola kalimat juga. Selanjutnya, ye artinya adalah juga. Dan yang terakhir itu adalah siang, memiliki arti ingin atau mau. Oke, itu dia arti dari kosakata di unit 15. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh kalian chat di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola kalimat.
Yang pertama kita akan membahas tentang tahun. Oke, untuk penulisan tahun dalam bahasa Mandarin, kita menuliskan terlebih dahulu angkanya lalu diikuti dengan kata nian. Contohnya misalkan seperti ini. Tahun 2022 kita menuliskan 2022-nya terlebih dahulu dan diikuti dengan kata nian. Nah, untuk penyebutan angkanya dalam bahasa Mandarin itu tidak diucapkan secara ribuan, tetapi dengan cara mengeja satu persatu angkanya. Misalkan tahun 2022 kita menyebutkan dalam bahasa Mandarin adalah Erling, Nian, Erling, Nian. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi tahun 2022. Tahun 2022. Nah, itu dia untuk penyebutan tahun. Jadi tidak dibaca secara ribuan tapi dibaca dieja satu persatu angkanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebutan bulan dalam bahasa Mandarin. Bulan dalam bahasa Mandarin itu telah kita pelajari yaitu adalah yue. Nah, untuk penyebutan nama-nama bulan itu kita hanya perlu mengingat angka 1 hingga 12 dalam bahasa Mandarin, lalu diikuti dengan kata yue. Contohnya misalkan bulan Januari, karena bulan Januari adalah bulan pertama, maka dalam bahasa Mandarin adalah yue. Yue. Bulan Februari adalah bulan kedua, maka yue. Yue. Maret bulan ketiga, Sanyue. Sanyue. Dan begitu seterusnya hingga bulan 12 atau bulan Desember yaitu adalah Yue. Yue. Nah, itu adalah cara menyebutkan nama-nama bulan dalam bahasa Mandarin. Sangat simpel. Selanjutnya, yang ketiga, ini adalah penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin. Nah, penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin itu sama kurang lebih dengan cara penulisan tahun atau bulan. Kita hanya perlu mengingat angka 1 hingga tanggal 31 dalam bahasa Mandarin diikuti dengan kata ri atau hao. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa perbedaan ri dan hao? Kita lihat untuk re itu adalah penggunaan resmi untuk penyebutan tanggal dan lebih banyak digunakan untuk tertulis. Contohnya misalkan ketika kita menuliskan tanggal di buku kita atau di buku catatan, itu untuk penulisan tanggal menggunakan kata re. Nah, untuk how itu dia lebih banyak penggunaannya untuk percakapan sehari-hari dan lebih banyak untuk di penggunaan lisan. Jadi ketika kita berbicara atau kita menanyakan tanggal, menyebutkan tanggal menggunakan mulut, kita lebih banyak menggunakan kata how. Seperti itu perbedaan re dan how. Nah, itu dia penulisan tahun, bulan, dan tanggal dalam bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menuliskan tanggal secara lengkap menggunakan pola bahasa Mandarin. Jika kita menuliskan tanggal dalam bahasa Mandarin berurutannya adalah tanggal, bulan, dan tahun, nah untuk bahasa Mandarin itu adalah dimulai dari waktu yang paling besar jangkauannya, yaitu adalah dari tahun, bulan, dan tanggal. Terbalik dari bahasa Indonesia. Jadi, jika kita menuliskan tanggal contohnya adalah 1 Januari 1990, maka dalam bahasa Mandarin adalah 1990年1月1日 atau 1号。1990年1月1日 atau 1号。Nah, itu dia cara penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin secara lengkap. Jadi, dimulai dari tahun, diikuti bulan dan tanggal. Selanjutnya di sini ada penggunaan kan.
Kan sendiri sudah kita pelajari di unit sebelumnya, di unit 4, dia memiliki arti dasar melihat. Tetapi kan ternyata bisa juga berubah artinya, disesuaikan dengan objek yang ada di belakang kata kan. Contohnya misalkan kan shu itu tidak melihat buku tetapi membaca buku. Selanjutnya ada kan yanchang hui, itu tidak melihat konser tapi menonton konser. Jadi kan itu bisa diterjemahkan sebagai melihat, membaca, ataupun menonton. Tergantung kata objek di belakang kata kannya sendiri itu apa. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada pola ne. Ne ini di sini memiliki fungsi untuk menanyakan balik sebuah pertanyaan atau pernyataan yang sama yang telah diungkapkan oleh si lawan bicara. Nah, ne ini biasanya diartikan sebagai bagaimana denganmu, untuk menanyakan balik hal yang sama. Contoh percakapannya seperti ini. A berkata, "Ni jiao shenme mingzi?" Lalu B menjawab, "Wo jiao Ani." Ni ne? Lalu A menjawab kembali, "Wo jiao Nurul." Artinya kurang lebih seperti ini. A berkata, "Nama kamu siapa?" Lalu B menjawab, "Nama saya Ani." "Bagaimana denganmu?" Lalu A menjawab kembali, "Nama saya Nurul." Nah, ni ne di dalam kalimat barusan itu menyingkat pertanyaan "Ni jiao shenme mingzi?" Jadi, B tidak perlu menjawab seperti itu. "Wo jiao Ani, ni jiao shenme mingzi?" Itu tidak perlu karena di sini kita hanya perlu menggunakan kata ni ne untuk menyingkat pertanyaan "Ni jiao shenme mingzi?" Jadi, kesimpulannya ni ne itu adalah kita artikan sebagai bagaimana denganmu. Nah, itu dia video penjelasan kosakata dan pola kalimat di unit 5 bagian 1. Selanjutnya, silakan kalian baca masing-masing untuk contoh teks percakapannya. Dan silakan kerjakan juga latihan yang telah disediakan di portal Classroom atau LMS. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa menghubungi Lause. Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 再见